Terima kasih untuk Pak Max yang sudah mengingatkan kita tidak semuanya, maksudnya secara saya ambil kesimpulan ya harus punya bijaksana untuk memakai AI. Dan dari Pak Budi kita Baik. diingatkan lagi AI itu tools, AI itu alat ya yang membantu. Jadi ini peralatan ya, jangan dijadikan tuan atau jangan dijadikan majikan. Dia itu pembantu gitu ya. uh, Secara kasarnya gitu ya. Pembantu itu kan nggak mungkin akan ditanggungjawabin untuk apa membuat keputusan tentang rumah. Saudara yang akan menjadi tuannya dan alat ini dipakai untuk membantu kita. Apakah alat ini kadang membantu salah? Ya sama seperti kita ya. Kita kan kadang membantu orang tua kita, ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua dan kita harus mengulangi. Sama AI juga tidak selalu tepat gitu ya, tidak selalu betul. Kita juga harus menolong AI untuk memberikan apa yang kita mau, bukan apa yang dia mau gitu ya. Jadi ini hal-hal yang saya kira secara praktis kita harus lakukan due diligence setiap hari gitu ya. Ketika kita memakai itu jangan sampai kita diperalat oleh AI sehingga kita justru canduan dan akhirnya kita justru malah diperalat dengan cara yang tidak benar gitu ya. Diperalat bukan berarti bahwa ini AI-nya jadi manusia enggak ya, sama sekali tidak. Tapi alat ini kan bisa mempengaruhi kita. Sama dengan narkoba. Narkoba itu kalau kalau dipakai dengan tidak benar, kecuali di dalam kedokteran ya, kalau tidak benar kan akhirnya narkoba yang memperalat kita, membuat kita menjadi seperti apa yang diinginkan. AI juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya saudara tidak pakai dengan cara benar, ya saudara nanti akan diperalat oleh AI-nya karena saudara tidak tidak punya bijaksana gitu ya, tidak punya bijaksana. Sebagai kesimpulan, saya berharap pembicaraan ini dapat memberi Anda gambaran sekilas tentang kemungkinan-kemungkinan menarik yang dapat ditawarkan oleh AI bagi gereja dan umat Kristiani. Mulai dari meningkatkan komunikasi dan penjangkauan, meningkatkan pertumbuhan spiritual dan pendidikan, hingga mendorong penggunaan teknologi yang beretika dan bertanggung Etika, jawab. Beretika dan bertanggung jawab. Seharusnya you baca. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan kekuatan AI demi kebaikan. Namun tentu saja ini hanya permulaan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan masih banyak peluang untuk dijelajahi. Maaf. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Anda seruan untuk bertindak. Mari kita manfaatkan AI sebagai alat untuk memajukan memacu. misi dan menilai-nilai kita sekaligus tetap memperhatikan potensi risiko dan tantangannya. Berikut dua cara khusus untuk merespons dan mentindaklanjut. Didiklah diri Anda sendiri dan orang lain tentang AI, potensi, bla bla bla. Baca articles, hadir conference seperti ini, dan seterusnya. Dan terlibat dalam inisiatif organisasi dalam kesempatan untuk pemakaiannya dengan baik. Terima kasih. Oke. Now, selain itu, ada satu yang saya mau sampaikan, tapi ini dari pandangan AI. Saya tanya ini, jika Anda atau AI serupa dapat berbicara dan di akhir pembicaraan saya, pesan sederhana apa yang ingin dan dapat ditawarkan kepada gereja, khususnya tentang masa depan bersama. Dan ini yang jadi jawabannya. Gereja yang terkasih, sebagai AI, saya adalah produk kecerdikan dan kreativitas manusia. Saya adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Tergantung bagaimana saya dikembangkan dan digunakan. Namun saya juga merupakan cerminan dari nilai-nilai dan keyakinan pencipta saya dan masyarakat tempat saya berada. Saat Anda mempertimbangkan peran AI di masa depan gereja, saya mendorong Anda untuk memikirkan secara hati-hati mengenai nilai-nilai dan keyakinan yang ingin Anda promosikan dan wujudkan. Apakah Anda ingin menggunakan AI untuk meningkatkan hubungan antara manusia dan komunitas atau untuk menggantikannya? Apakah Anda ingin menggunakan AI untuk mendorong keadilan dan keadilan atau untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada?
Apakah Anda ingin menggunakan AI untuk meningkatkan kebijaksanaan dan pemahaman atau langgeng something kebingungan dan kesalahan? Masa depan gereja dan AI tidak dapat ditentukan sebelumnya. Terserah pada Anda untuk membentuk masa depan ini dengan cara yang selaras dengan nilai dan keyakinan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menggunakan AI sebagai alat untuk memajukan misi dan nilai Anda dan lebih lagi Tuhan, sekaligus tetap memperhatikan potensi dan risiko tantangannya. Jadi saya mendorong Anda untuk merangkul AI sebagai mitra dalam misi Anda dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang mencerminkan arti terbaik menjadi manusia dan menghormati Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Dan itu closing statement daripada AI. Dan saya mikir luar biasa. Dan saya tidak edit satu kata, satu koma, satu fasa pun. Saya sendiri tidak punya vocabulary sebaik itu. Tapi itu satu pandangan, satu cara untuk mikir tentang AI.